Ya, kita lanjut, anak-anakku, kita lanjut dengan yang disebut dengan deret homolog alkena. Alkena itu berarti memiliki ikatan rangkap dua. Dan pada struktur deret homolog alkena, ikatan rangkap duanya itu hanya satu. Yang lainnya adalah ikatan tunggal. Seperti ini contohnya. Nah, ya. Nah, kita udah tahu cara penulisannya ini, CH2 dua kali dan seterusnya ini dituliskan seperti ini adalah karena strukturnya dimampatkan ya. Kalau kita mau berikan struktur lengkap ya tinggal dipanjangkan aja ya. Nah, coba kalian perhatikan bahwa kalau C-nya 2, H-nya 4, C-nya 3, H-nya 6 gitu ya. Nah, kalau C4 H8, kalau C10 H20. Kira-kira kalau C-nya sebanyak N, H-nya berapa ya? Halo? 2N. 2 kali N. Oke. H, N, C-nya sebanyak N, maka H-nya 2N. Nah, seperti halnya alkana, alkena juga memiliki isomer. Tetapi berbeda antara alkana dengan alkena. Alkena memiliki isomer lebih banyak lagi. Nah, sekarang Ibu akan perlihatkan antara alkana dengan alkena. Bedanya apa ya? Nah, kalau di sini perhatikan, misalnya kalau alkana kan kita gunakan struktur begini, misalnya C-nya 4. Nah, berarti kita kan bisa buat struktur yang lain lagi, bahwa C-nya menjadi antara rantai lurus dengan bercabang. Yang seperti ini kita sebut sebagai isomer struktur atau isomer rantai disebutnya ya, rantai karbonnya aja yang beda. Nah, kalau alkena, kalau kita belajar tentang alkena, maka alkena yang paling sederhana itu terdiri dari 2 atom C dan memiliki satu ikatan rangkap 2. Karena alkena ini hidrokarbon, maka jika dia hanya mengikat 2 ikatan dengan atom C lain, berarti sisanya untuk H. Ingat nggak berapa atom, berapa ikatan kovalen yang bisa dibentuk oleh C? 4. 4. Berarti 2 sudah berikatan dengan C lain, maka tinggal 2 yang berikatan untuk H ya. Di sini H-nya berapa? 2. 2. Nah, kalau kita gunakan C yang selanjutnya. Di sini kan kalau C-nya 2, H-nya 4. Nah, sekarang kalau C-nya ada 3. Satu saja ikatan rangkap duanya, yang lain ikatan tunggal. Berarti di sini untuk H berapa ya, Nak? 2. 2. Di sini H-nya berapa? 1. 1. Di sini H-nya berapa? 3. 3. Gitu. Jadi berarti C3H6. Tadi kalau C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Kan salah satunya ikatan rangkap. Ini ya. Bisa nggak kalau saya ubah posisi ikatan rangkapnya jadi seperti ini? Kalau ini kan ikatan rangkapnya di atom C nomor 1. Ya. Kalau sekarang ikatan rangkapnya di sini di atom C nomor 2. Beda nggak tuh posisi ikatan rangkapnya? Posisinya beda ya? Nah, yang seperti ini disebut sebagai isomer posisi. Karena posisi ikatan rangkapnya berbeda. Kalau C-nya seperti ini tadi, di sini, kan C-nya hanya ada 3. Saya ubah jadi di sini. Lah, kalau di sini kan ikatan rangkapnya di atom C nomor 1 nih. Kalau di sini di atom C nomor berapa? Tetap nomor 1 juga, karena kan harus cari nomor terkecil. Jadi dia tetap ada di sini, di nomor 1. Seperti ini dibalik jadi begini. Jadi sama aja, nggak usah ditulis ulang, gitu maksudnya ya. Jadi, kalau di sini berarti posisinya beda. Nah, yang di sini kan kita sebut sebagai etena. Karena ini alkena, akhirannya enak semua ya. Ini namanya propena.
Ini namanya butena. Nah, beda kan ini dengan ini? Karena posisi ikatan rangkapnya beda, maka kita sebut yang di atas ini 1 butena, yang di bawah adalah 2 butena. Begitu. Jadi, bisa nggak kita bikin isomer rantai dari sini? Bisa aja. Misalnya begini. Kan C diputuskan 1, ikatannya jadi ada rantai kan? Jadi antara 1 butena dengan ini, coba kita kasih nama yang ini. Rantai terpanjangnya C-nya 3. Di nomor 2 ada metil. Maka kita sebut namanya adalah 2. Yuk. 2. Apa ini? Ini rantai cabang kan? Cabang yang terdiri dari 1 atom C apa tadi? Metil. 2 metil. Terus ini C-nya 3 apa tadi? Propena. Propena. Jadi namanya 2 metil propena. Itu. Loh, kok H-nya nggak ada, Bu? Belum diisi ya. H-nya berapa di sini? Halo? 2. Enggak, 2. Di sini? 1. 1. Di sini? 2. 2. Di sini? 1. 3. 3. Iya kan? Karena ini tangannya, lihat tangan ikatannya. Di sini tangan ikatan baru 1, jadi H-nya 1. 3. Kebalik mulu. 3. Ini 1. 1. Di sini? 1. 1. Di sini? 3. 3. Di sini? 2. 2. Nih, Nggak ada. habis. Nggak ada. Sini? 3. 3. Di sini? 3. 3. Oke. Sekarang C-nya 3, H6. Kalau C4, H berapa ini? H-nya ada berapa? 8. 8. Ini C4H8 juga kan? Iya. Iya. Ini C4H8 juga nggak? Iya. Iya. Sama. Rumus kimianya sama kan? Rumus molekulnya? Tetapi strukturnya berbeda. Jadi namanya pun berbeda. Ada isomernya berarti. Jadi kalau pada alkena bisa terjadi isomer rantai antara lurus dengan bercabang seperti ini. Bisa juga isomer posisi. Ya, ada isomer rantai, ada isomer posisi. Nah, khusus untuk yang seperti ini, Ibu akan perlihatkan kalau C-nya ada di tengah. Yang ini nih. Ya. Perhatikan yang ini. C-nya ada di tengah. Saya taruh ini di sini. Ini C, ya. Ini C, di sini H, berarti kan ikat H di sini. Di sini berarti ada CH3, di sini ada CH3. Ini saya tulis begini. Atau saya tulis lagi di di mana? Di sini ya, sampingnya ya. Di sini C, ini C, saya tulis ini. C-nya ketinggalan. Ini H, ini H. Di sini CH3, di sini CH3. Ada sedikit perbedaan nggak, Nak? Buka lingkar ya. Antara ini sama yang ini. Ada sedikit perbedaan nggak? Halo? Kok nggak ada yang jawab nih? Beda nggak nih? Bedanya di mana? Bahwa kalau kita lihat dari struktur ruang, ya ini kelihatannya berseberangan. Kalau di sini dia bersisian. Jadi secara struktur ruang dia memiliki sudut yang berbeda, ya. Kalau berseberangan itu kita sebut dengan trans. Trans 2 butena. Kalau bersisian kita sebut cis 2 butena. Gitu. Nah, antara cis dengan trans, cis atau trans
itu kita sebut sebagai isomer geometris istilahnya. Ya, ada isomer geometris. Bagaimana syaratnya terjadi isomer geometris? Adalah kalau dia mengikat dengan cara yang berbeda seperti ini. Ya, itu bisa terjadi isomer geometris. Jadi, Ibu ulangi. Kalau alkana, isomernya hanya ada isomer apa? Untuk alkana? Hanya ada isomer rantai. Kalau untuk alkena yang punya rumus umum CnH2n ini, ya kan? Ada berapa macam isomer? 3. Isomer rantai. 3. Ya, terus isomer apa? Posisi. Posisi dan isomer Geometris. Jadi ada 3 jenis isomer ya. Nah, sekarang kita tadi baru nyoba sampai C4H8. Mari kita cari kemungkinan isomer-isomer itu untuk yang C-nya 5. Ibu save dulu yang ini, ya nak. Nanti Ibu bagikan belakangan ya, seperti biasa, oke? Nah, sekarang kita lihat dulu. Kayaknya ada yang mau masuk lagi ya? Udah. Kopipa. Satu lagi? Udah. Oke. Sekarang Ibu masuk ke isomer-isomer untuk C5. Kalau C5 H-nya berapa, nak? 10. 10. 10. Kalau C5, saya bikin dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Saya taruh aja ikatan rangkap di sini ya. Habis itu gimana ya? Biar beda. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau digeser ke sini beda nggak? Beda. 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 Ini nomor 1, ya kan? Ini nomor 2. Ya kan? Kalau saya geser ikatan rangkapnya 2 ini ke sini, nomor berapa dia jadi? 3. Nomor 3. Kalau dilihat dari kiri, kalau lihat dari Ya. kanan, 3 juga. 3 juga. Ibu tulis ya. Nah, nomor berapa ini? Kalau lihat dari kiri nomor 3, tapi kalau lihat dari kanan ini nomor 2 loh. 2. Jadi ini dengan ini sama nggak? Sama. Sama. Jadi ibarat kamu bayangkan ini saya membalik telapak tangan jadi begini. Kebayang nggak? Bayang, Bu. Nah, berarti sama dong. Kalau begitu nggak usah kita bikin lagi. Iya. Iya nggak? Nggak Iya, usah Bu. kita bikin lagi. Jadi kita cari yang lain aja. Daripada double-double. Kan toh nanti ciri-cirinya kalau dia sama, namanya juga akan sama ya. Nah. Namanya jadi sama. Kalau namanya sama, ngapain double-double gitu ya. Nah, sekarang kalau begitu kita kita cari yang lain lagi. Misalnya kan tadi C-nya 5, kita putuskan aja tinggal 4. Taruh cabang ya di sini. Ya, cabang. Kalau cabangnya pindah ke sini beda nggak? Kita bedakan cabang. Cabangnya pindah sini. Sama atau beda? Kalau ada ikatan rangkap, ada juga cabang, maka yang diprioritaskan mendapat nomor terkecil adalah ikatan rangkapnya. Jadi nomor 1 itu harus dari sini. Gitu. Kalau ini, tetap ini harus nomor 1, walaupun di sini ada cabang. Jadi ini nomor 2, ini nomor 3. Tetap, ini nomor 2, nomor 3. Gitu ya, nak. Kalau misalnya gini, Ibu pindahkan ikatan rangkapnya. Jadinya gini, 1, 2, 3, 4.
Jadi pindahkan ke sini. Cabangnya di sini. Kalau Ibu pindahkan cabangnya sekarang 1, 2, 3, 4. Jadi begini. Atas sama bawah ini sama atau beda? Coba lihat ikatan rangkapnya ini di sini. Ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Jadi si cabang nomor 2, si ikatan rangkap 2 juga nomor 2. Kalau Ibu gambar begini, maka nomor 1-nya harus dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Kanan. Dari kiri. Kalau dari kiri, maka kalau dari kiri, ini ikatan rangkap nomor 2, tapi cabangnya jadi nomor 3 ya? Iya. Ya. Kalau Ibu ambil dari kanan, ikatannya dari kanan, berarti ini nomor 1, ini nomor 2, jadi ini nomor 3. Gitu loh. Mana lebih dianjurkan? Yang kanan. Iya. Ya, jadi kalau Ibu hapus lagi supaya kamu bisa membayangkan, hapus nih angka-angka ini, coba kamu bayangkan dulu ya, bayangkan kira-kira atas dengan bawah itu sama nggak sih seperti kita membalik telapak tangan? Sama nggak? Halo, sama nggak? Kok nggak ada yang jawab ya? Yang atas sama yang bawah ini sama nggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, ya, jadi nggak usah ditulis lagi gitu. Ya udah hapus aja deh. Ya, duh, saya hapusnya lama nih kalau begini. Hapusannya kok kecil banget ya. Nah, jadi kalau begitu kita bikin aja, copotin satu ikatan lagi buat bikin jadi C-nya tinggal 3. Kira-kira bisa nggak ya, Nak? Hah? Tinggal 3 gitu, bisa nggak? Coba kita bikin jadi begini. C, C-nya 3. Satu ke bawah, satu ke atas. Boleh nggak? Boleh nggak? Perhatikan C yang ini di tengah. Tangan ikatan atom C itu maksimal berapa, Nak? 4. 4. Kalau 4, ini Bu. ada berapa? 4. 4, Bu. 1, 2, 5 ya, Bu? 3, 4, 5. Ini ada berapa jadinya? 5. 5. Iya, Bisa 5. nggak bikin struktur seperti ini jadinya? Enggak. Nggak bisa, berarti ini Habis. salah. Ya, nggak bisa salah. Oke, sekarang kita kasih nama dulu deh, H-nya belakangan. Ini ada ikatan rangkap 2 di nomor 1, maka namanya 1, apa? C-nya 5 apa? Pentena. Betul, 1 pentena. Nah, yang ini ikatan rangkapnya di nomor 2, jadi namanya apa? 2 2, sama kan? pentena. Sama Sama. kan? 2 pentena. Nah, kalau sekarang ini ikatan rangkapnya ada di nomor berapa? 1, 1. Lalu terpanjangnya berapa C-nya? 4. 4. Jadi namanya di nomor 2 ada metil. 3. Nah, di nomor 2 ada metil ini kan? Terus di nomor 1 ada ikatan rangkap ya? 1 butena. Oh ya, betul. Kan butena karena ada ikatan rangkap 2 ya. Dan ikatan rangkap 2-nya ada di nomor 1 gitu. Nah, sekarang kasih tahu Ibu, ini namanya apa ya yang bawah ini? 3 met. 3 Metil metil 1 butena. betul. 3 metil 1 butena. Siapa nih yang jawab barusan?
Siapa yang jawab barusan? Kan betul. Ibu mau kasih jempol dulu. Siapa yang jawab nih barusan ini? Arya, Ibu Bu, Arya. Arya, oke. Ibu mau kasih jempol gitu ya. Nah, terus ini siapa yang mau jawab nih? Silahkan. Ini apa namanya? Yang di atas di kanan. 2 metil 2 metil. Terus? butena. 2, Ya, ada duanya lagi ya. ya, 2 metil, 2 enak. butena. Gitu. Ya, yakin nih haknya 10 semua. Ayo kita bikin haknya. Haknya berapa di sini? 2. 2. 2, Di sini? Hanya 1. 1, 1, Nih, 2, 2, 2. 2, 1. 3, 3. Ini haknya 2, 3. 3, 3, 3. Di sini 1, 1, nih 1, 1, 1, 2, 2, nih 3, 3. Ini 2, 2. Ini 1. Habis. habis, ini 2, 2, 1. 3, 3. 3. 3, Ini benar. 2. 2. Nih 1. 1, nih 1. 1. Nih 3. 3, 3. Nih 3. 3. Nah, itu semua ya. Ini ada isomer geometrisnya enggak ya? Coba kita lihat. Kalau C-nya kita taruh di tengah, kan yang satu C gini. Yang ini nih. Ya, ada di tengah. Ini kan H. Berarti yang satu ke sini C2H5. Ini CH3. Ini H. Nah, begitu. Ya. Tapi suku karbonnya nggak sama ini ya. Ya, kalau kita mau bikin isomer geometris, suku karbonnya harus sama, harus ada suku karbon yang sama. Selain dari kiral dari ikatan rangkap dua ini. Kalau ini CH3, ini C2H5, biasanya kita nggak familiar dengan itu, ya. Jadi kalau C6 mungkin bisa kita taruh di sini C2H5 juga. Kalau C2H5 kan berarti kan C-nya 2, di sini C-nya 2. Ini sukunya sama kan? Ya. Nah, ini baru kita bisa sebut. Ini adalah 3, ini C-nya 2. 3, 4, tambah 2 lagi, berarti berapa atom C semuanya? Ini, coba lihat, ini berapa atom C? 6 6. Jadi namanya apa? heksa. Heksa. Ya, kan pakai ena ya. Jadi pakai Sena. 3 heksena. Nah, kalau bersisian itu kita namakan apa nih? Cis. Yes. Kalau mau trans gimana? Kalau mau trans. Kalau mau trans berarti C2H5, di sini C2H5. Ini H, ini H. Kok Ibu sebelah kiri atas sama kanan bawah, boleh nggak Bu dibalik? Boleh aja. Kamu mau tulis gimana nih? Mau tulisnya begini. Ini C2H5-nya di sini, aman di sini, C2H5-nya misalnya. Gini. Bisa namanya. Sama aja ini dengan ini. Ini kan, ya kan? Jadi ini seperti ini boleh, ini seperti ini boleh. Namanya trans. Trans 3 heksena. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau membuat isomer geometris, umumnya adalah memiliki suku karbon yang sama. Jadi kalau sama-sama C1, kayak tadi ya, 2 butena, sama-sama ada C2, gitu. Ya. Jadi kalau saya bikin begini nih, saya bikin begini, C, ada C, ada C, ini H. Ini boleh disebut cis atau trans enggak? Halo?
Kayak gini. Kan ini C-nya 5 nih. Bisa nggak disebut cis atau trans? Enggak, Bu. Nggak bisa. Soalnya ini apa? Ini ada C. Suku yang samanya ada berapa? Ada 3. 3. Ya. Nggak bisa kita disebut itu cis atau trans. Ya, bingung juga ke sana trans, ke sini cis. Ke sini cis ya. Gitu. Jelas? Jelas, Ya. Jadi ini bukan cis atau trans. Tapi ini hanya isomer rantai biasa. Ini adalah isomer posisi, ya kan? Yang ini adalah isomer rantai. Mana lagi? Dengan ini isomer rantai juga, ya. Antara ini dengan ini sama isomer rantai. Kalau dengan ini isomer posisi sekaligus isomer rantai. Oke, belum dikasih H ya yang ini. H-nya 3, ini H-nya habis, ini 1, di sini. Ya. Itu C510 ya. Nanti kamu bikin C6H12. Bikin sendiri. Tugasnya bikin seluruh kemungkinan dari C6H12. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Ini Ibu print screen dulu. Ada yang mau tanya nggak? Sampai sini. Waduh. Ini siapa tuh tadi? Malah left meeting. Farhan Abdillah. Susah masuk ya kalau terlambat. Ada yang mau tanya nggak? Udah jelas belum? Udah, Bu. Ya, nanti buat ya yang C6H12 ya. Di buku aja, nggak apa-apa. Di buku, 1 halaman dipoto. Ya, nanti Ibu kirim tugasnya di GCR. Nanti kamu tinggal submit ke situ. Buatlah struktur dan namanya. Kamu nggak usah bikin kayak tadi Ibu isomer posisi, mana isomer rantai, nggak apa-apa. Nanti kamu bisa di-tag sendiri. Yang penting buatlah isomer untuk C6H12, baik isomer posisi maupun isomer rantai. Ataupun isomer cis-trans. Kalau cis-transnya kan tadi udah Ibu tunjukin. Ya, cis-transnya tadi udah Ibu tunjukin. Udah? Oke? Ya, nanti Ibu kirim bukunya ke Google Classroom, juga Ibu kirim tugasnya ya. Ada yang mau tanya? Di sini ada 32 orang. Ya. Tadi Abdillah nggak bisa masuk ya, nggak. Ibu accept malah kabur. nggak mau masuk lagi. Ya udah. Oke, sampai sini dulu ya. Ibu Ya, harap Ibu harap hari ini kamu selesai mengirim tugas. Jadi kalau di besok-besokin ternyata pada lupa ya, ada yang lupa ya. Nggak apa-apa. Kan cuman 1 tugasnya itu. Jadi waktu yang sisa kamu bisa lakukan sekarang aja, langsung dibikin di buku. Ya. Sampai jumpa. Silahkan Benar ini, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, hari ini ya. Nanti di Google Terima kasih ya, Bu. dibikin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah. Terima kasih, Bu. Ya. Bu, saya kirim ulang lagi, Bu, tugas yang kemarin. Iya, kamu ikut kelasnya dulu pakai nama asli ya. Iya, Bu. Nah, terus kamu kirim ulang lagi. Baru Ibu kasih nilai gitu ya. Iya, Bu. Kasih, Bu. Iya.